Salam, selamat bergabung buat semua saudara saya dimanapun Anda berada. Waktu yang ada kita akan pakai untuk belajar firman karena memang channel kami adalah channel yang Tuhan izinkan ada untuk memberitakan firman ya. Jadi terima kasih buat yang sudah bergabung. Sambil menunggu yang lain dan sebelum kita berdoa, kita akan seperti biasa, teman-teman saya di Facebook pasti mau ikut, jadi saya harus share dulu ya. Saya harap teman-teman yang lain juga kalau berkenan silakan bantu share kepada yang lain ya. Iya. Apakah suara saya baik, saudara Andre Brian? Buat saudara-saudara tolong kasih masukan suaranya ya. Saya harus pastikan. Oh, terima kasih Pak Andre dan semua teman-teman. Baik, kekasih Allah, kita akan mempersiapkan diri lalu kita akan berdoa. Kita akan sebelumnya saya bagi dulu ya. Saya bagi supaya teman-teman di Facebook ikut. Topik kita menarik nih malam ini nih. Karena memang seringkali ada ayat-ayat Kristen yang harus kita jelaskan baik-baik. Dan kalau saudara-saudara dari dalam Kristen sendiri, dari luar Kristen seperti Islam, Hindu, Buddha kalau bertanya ya seperti yang saya live malam minggu lalu, kita harus menjawabnya ya. Dan hari ini seputaran Kristen minum racun ya. Ini sebenarnya sudah dibahas oleh banyak hamba Tuhan. Tapi saya sendiri juga pernah mengalami pengalaman ditantang dengan hal ini. Jadi saya pikir bagus juga kalau kita pada kesempatan ini membahasnya ya. Oke, iya. Selamat bergabung semua saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Oke. Iya, saya selesai bagi langsung kita berdoa lalu saya akan mulai dengan renungan seputaran Injil Markus yang seringkali dipakai oleh orang Islam untuk menantang orang Kristen. Kalau memang kau hebat, kalau memang Kristen itu agama luar biasa, praktekkan dong Markus 16 ayatnya yang ke 17 dan 18. Kalau memang kau Kristen, buktikan gitu kan. Saya pernah ditantang begitu dan kebanyakan pendeta-pendeta ditantang kalau mereka tahu ayat itu, biasanya mereka langsung menantang kita. Dan oleh karena itu teman-teman muslim juga yang mau bergabung mari masuk supaya saya jelaskan ayat itu bagaimana menyikapi tantangan tersebut. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji hormat sembah syukur kemuliaan bagi Allah. Hamba mengucap syukur malam ini Tuhan kasih kesempatan sekali lagi untuk berbagi berkat firman Allah kepada teman sahabat saudara hamba yang ikut live di YouTube. Dan juga setelah live ini mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang nonton. Kami mohon ampuni dosa kami. Hamba sebagai narasumber yang juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh setiap saudara yang bergabung. Tuhan, hamba tidak bisa apa-apa. Hamba mohon hikmat-Mu, tuntunan-Mu, urapan-Mu Tuhan. Sehingga hamba bisa menjawab dengan benar semua pertanyaan yang diberikan kepada hamba seputaran iman Kristen. Ampuni dosa salah kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Baik saudara-saudara yang sudah bergabung, kita akan membaca firman Allah yang dipersoalkan, yaitu dalam Injil Markus ya. Markus pasalnya yang ke-16, ayat 16 sampai ayat 18 ya. Saya baca buat kita semua. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ayat 16 ini bicara tentang kepastian keselamatan. Bahwa semua orang yang percaya Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Memang ada tambahan di sini dibaptis. Tapi kalau kita baca seluruh ayat 16 ini, sebenarnya yang paling ditekankan secara utama adalah percayanya ya. Jadi orang percaya dan dibaptis. Tetapi kalau situasi kondisi tertentu ada orang sudah percaya tapi dia tidak dibaptis misalnya. Seperti penjahat di sebelah Yesus. Dia percaya tapi tidak baptis. Apakah dia masuk surga? Dia tetap masuk surga. Jadi baptisan memang sakramen kita hormati. Tapi kalau situasi kondisi di mana ternyata orang yang percaya itu tidak sempat ada waktu memberi diri dibaptis, dia sudah meninggal. Apakah dia masuk surga? Penjahat itu masuk surga ya. Nah, kemudian yang dipersoalkan adalah ayat 17 sampai 18. Ada 5 tanda ya yang dikatakan di dalam ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yang ketiga, mereka akan memegang ular. Yang keempat, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, seputaran 5 tanda ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian orang-orang Islam, saya lihat dalam beberapa perdebatan, ada orang-orang Islam yang pegang kuat-kuat ayat ini. Mereka tahu ada ayat di dalam Markus pasal 16, ayat 17 dan 18, yang berkaitan dengan 5 tanda. Dan salah satu yang paling sering dipersoalkan adalah, ayo, kalau memang itu firman Allah dan kalau memang kau Kristen, coba buktikan kekristenanmu dengan cara minum racun. Seturut Markus 16 ayat 17 dan ayat 18. Saudara-saudara, sebelum saya jelaskan lebih dalam, saya jujur saya pernah melihat, mengikuti, misalnya ada hamba-hamba Tuhan dalam kalangan Kristen yang karena percaya ayat ini tertulis misalnya pegang ular. Saudara bisa cek di Google misalnya, ada hamba Tuhan yang dia kalau khotbah dia selalu pegang ular karena memang ada ayat di sini, kau pegang ular tidak apa-apa. Ular yang dimaksud adalah ular berbisa. Dan saya coba baca sejarah seorang hamba Tuhan yang mempraktekkan ayat ini tanpa meneliti, tanpa berdoa, memeriksa, atau minimal tanya-tanya dulu kepada orang-orang yang katakanlah hamba-hamba Tuhan senior, kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara khusus, dengan karunia khusus, mereka tuh bisa tafsir ayat, menjelaskan ayat. Sebab Bapak Ibu, saudara-saudara tahu bahwa kita orang Kristen ini kan karunia beda-beda. Ya, seperti kita ini Alkitab berkata tubuh Kristus. Ada yang mata, ada yang telinga, ada yang mulut, ada yang kaki, ada yang tangan. Kita jangan asal-asalan melihat satu ayat lalu kemudian kita, minta maaf saya harus ngomong, secara bodoh-bodoh menafsirkan ayat ini. Dan apa yang terjadi dengan hamba Tuhan yang pegang ular itu? Ternyata dia dipagut ular dan akhirnya mati, saudara. Nah, apakah gara-gara dia mati dipagit ular, gara-gara mau mempraktekkan ayat ini, lalu ayat ini tidak benar? Sebelum saya jelaskan panjang lebar, saya mau bilang, ayat ini benar.
Ayat ini memang firman Tuhan. Tapi bagaimana menjelaskan firman Tuhan ini? Itu yang persoalan. Sehingga kita jangan jadi Kristen yang sombong rohani, salah tafsir, menganggap diri kita punya iman yang luar biasa. Padahal sebenarnya kita bukan beriman, tapi kita sedang mencobai Tuhan Allah. Sebenarnya kita bukan beriman, tapi kita salah tafsir. Dan akibat salah tafsir, yang kita alami apa? Kecelakaan. Yang kita alami apa? Mati. Seperti pendeta yang saya singgung tadi. Itu betul-betul selalu khotbah KKR pegang ular. Gara-gara ayat ini. Saudara, ayat ini tidak bermaksud begitu. Ya, ini sekaligus supaya kalau ada orang-orang Islam menantang kita atau kita sendiri tidak ditantang tapi mau praktekkan ayat ini secara tidak bertanya-tanya, secara sembarang-sembarang. Aduh, jangan dong. Jangan mencobai Tuhan Allah. Ya. Kemudian saya juga pernah ketemu dan ini kisah nyata di daerah saya di Timor. Ini hamba Tuhan akhirnya karena mau tunjukkan bahwa ini ayat benar. Dia tahu bahwa orang sedang menaruh racun di minumannya. Di kopinya gitu loh. Ini betul-betul taruh racun, dia tahu. Dan untuk membuktikan bahwa ayat ini adalah ayat yang benar. Dan dia sangat percaya ayat ini. Maka saudara, di depan orang-orang itu dia minum racun. Apa yang terjadi? Setelah dia minum racun, saudara, itu langsung kaku, saudara, biru, namanya racun. Tapi untungnya memang dia tidak mati. Tapi dia sengsara juga, saudara-saudara. Sedangkan ayat di sini yang bilang kalau minum racun tidak apa-apa. Tidak sampai biru-biru begitu, lalu diantar ke rumah sakit dan hampir mati. Bukan itu. Nah, kalau begitu, saudara-saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau minum dulu ya. Ini bukan racun ya. Ini ini bukan racun kalau yang ini. Saya memang masih minum kopi sampai sekarang. Dan kalau saya minum kopi biasanya sudah selesai makan dulu. Ini bukan racun ya. Kopi tapi dalam batasan yang wajar ya. Nah, saudara, jadi bertolak dari dua pengalaman. Satunya saya baca di internet dan itu kisah nyata. Yang satu saya kenal langsung. Dan akhirnya saya waktu itu jujur saya tidak tahu cara menjelaskan ayat ini. Jujur saya tidak tahu. Nah, ini untunglah sekarang kita nih nonton YouTube, baca buku. Saya pribadi jujur saja sebelum saya share, saya nonton dulu ya, belajar dulu dari orang lain. Jadi saya bukan tahu semua. Ini kita bicara jujur supaya jangan ada pendeta yang menipu bahwa kita memang belajar dari orang lain. Sebelum saya belajar dan sebelum saya tahu, saya juga penasaran dengan ayat ini dan saya semacam punya kekhawatiran. Ini bagaimana ini kalau saya seorang pengkhotbah KKR yang dalam khotbah saya tantang orang bertobat. Kadang-kadang saya juga altar call bagi jemaat yang punya sakit penyakit, bagi jemaat yang punya persoalan beban rumah tangga, ayo maju didoakan. Saya kan sering melakukan itu. Tapi sebelum saya memahami Markus 16 ayat 16 sampai 18 ini, saya punya kekhawatiran. Ini kalau orang tanya bagaimana? Ini kalau orang tantang bagaimana? Ayo kalau memang kau pendeta, ya bagaimana? Ayo minum racun. Nah, ini sudah ada yang masuk. Misalnya orang-orang Islam sudah masuk. Saya akan jawab begini ya. Saudara-saudara Muslim dan juga saudara-saudara Kristen. Khususnya Kristen ya. Jadi ayat ini kalau kita baca perhatikan ya. Saya jelaskan. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya. Ayat ini tidak berkata tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Itu beda pengertiannya. Beda kalau ayat ini bunyinya. Tanda-tanda itu akan menyertai setiap orang percaya. Atau individu lepas individu. Maka itu punya pengertian. Semua orang percaya punya kelima tanda ini. Ya. Minum racun tidak apa-apa. Pegang ular tidak apa-apa.
lalu bisa sembuhkan orang sakit, punya bahasa-bahasa baru, ya, dan juga bisa usir setan. Nah, saudara-saudara, ternyata ayat ini perlu kita ketahui. Ayat ini bukan berarti setiap orang punya kelima ini. Tapi ayat ini Tuhan sedang memberikan satu keunggulan rohani demi kepentingan pelayanan secara kolektif. Artinya kelima hal ini ada pada gereja Tuhan. Sekali lagi, kelima hal ini ada pada gereja Tuhan. Tapi bukan setiap gereja atau setiap orang Kristen memiliki lima hal ini. Bukan begitu. Ya. Kalau ayat ini dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, artinya secara kolektif. Jadi misalnya ada orang Kristen tertentu yang dari 5 tanda ini dia hanya punya 1. Ada yang dari 5 tanda ini dia mungkin bisa punya 5. Ada yang dari 5 tanda ini dia hanya punya 4, 3, 2. Ingat saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan perumpamaan talenta misalnya ya. Talenta itu kan Tuhan kasih beda-beda. Tapi sebenarnya semua orang Kristen punya talenta. Hanya ada yang dapat 5, ada yang dapat 4, ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Tidak mungkin orang Kristen tidak punya talenta. Maka saya mempercayai bahwa kelima hal ini pun demikian. Apa definisi talenta? Talenta itu sebenarnya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita harus kita pakai kembali untuk kemuliaan nama Allah. Di dalamnya ada macam-macam. Ada napas kehidupan, kesempatan waktu kita, pangkat, kedudukan, kecantikan, ketampanan, kepintaran, ya, kekayaan. Lalu karunia-karunia seperti karunia berkhotbah, lalu karunia bernyanyi, karunia bermusik, termasuk 5 hal yang disinggung di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 ini. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, orang Kristen juga orang Islam yang bertanya, dengar baik-baik bahwa kelima hal ini ada dalam gereja. Hanya setiap orang Kristen tidak mempunyai kelima-limanya. Mungkin ada orang yang punya kelimanya, tapi tidak semua orang memiliki 5. Ya, saya contohkan ya. Misalnya persoalan digigit ular. Ya, apalagi ular itu juga sudah pasti ada racunnya, begitu ya. Ular berbisa. Saudara, tidak ada cerita Petrus digigit ular. Tidak ada cerita, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun waktu dia menjelma menjadi manusia, tidak ada ayatnya Tuhan Yesus digigit ular. Ya, saya pun tidak pernah digigit ular. Dan saya melihat bahwa memang saya tidak dapat karunia itu. Maka saya tidak perlu bodoh-bodoh, ya, sok beriman, lalu mengikuti hamba-hamba Tuhan tertentu yang tafsir secara salah, lalu khotbah pegang ular. Itu bukannya beriman. Minta maaf, itu bukannya beriman. Itu bodoh, itu mencobai Tuhan Allah, itu cari hal, itu cari mati, itu cari umur pendek. Maka sebagai hamba Tuhan Yesus, malam ini saya ingatkan, jangan ada orang Kristen yang Anda tidak ada karunia itu, lalu Anda sembarang. Dan ingat, setiap orang yang punya karunia, itu biasanya ada semacam konfirmasi dari Roh Kudus dan juga melalui kitab suci di dalam diri orang itu, sehingga dia tahu dengan pasti bahwa dia punya karunia ini. Misalnya saya lihat karunia saya itu memang berkhotbah. Karunia saya berkhotbah, mengajar, menggembalakan. Ya, sedangkan pegang ular saya tidak punya itu. Minum racun saya tidak punya. Jadi orang Kristen, sekali lagi, kalau ada orang Islam tantang kita, tolong jelaskan kepada mereka. Anda jangan emosi, Anda jangan terpancing, lalu Anda bilang, saya siap minum racun. Jangan cari hal. Sebab memang maksud dari ajaran itu tidak demikian.
Kecuali Anda betul-betul dapat konfirmasi dari Roh Kudus, hasil pergumulan, hasil doa, bimbingan dari hamba-hamba Tuhan, dan ternyata betul Anda punya karunia itu, maka saya pikir tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil bahwa orang minum racun memang tidak akan mati. Orang digigit ular tidak akan mati. Contoh seperti Paulus ya. Saya lihat pengalaman Paulus dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28. Ya, mulai ayatnya yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tapi apa yang terjadi? Apakah racun ular itu bereaksi dalam diri Paulus? Ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Garis bawahi. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Saudara, ini jelas sekali saudara-saudara bahwa ular itu ya tidak membuat Paulus kenapa-napa. Jadi Anda lihat di sini bahwa ternyata Paulus ini punya karunia itu. Bahwa digigit ular tidak apa-apa. Tapi jangan gara-gara ayat ini lalu orang Kristen semua enak-enak pegang ular. Jangan dong. Ya, ingat. Jangan mencobai Tuhan Allah. Dan juga jangan terpancing sama tantangan-tantangan orang Islam yang asal copot-copot ayat dari Alkitab. Lalu minum racun ini. Jangan. Tidak ada ajaran Kristen begitu. Dan ingat saudara-saudara bahwa kita mentaati firman bukan karena mau pamer, bukan karena mau ini itu, tidak. Kita mentaati firman yang pertama dengan dasar cinta kepada Tuhan. Kalau memang sudah dengan dasar kita mencintai Allah, maka Roh Kudus akan bantu kita sehingga kita bisa berbagi kesaksian. Ya, jadi itu ya. Jadi pengertian minum racun di situ bukan berarti dipraktekkan secara bodoh-bodoh. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara yang sudah masuk di sini ya. Saya lihat dulu kayaknya ada beberapa orang Islam yang juga sudah masuk dan saya mau jawab dulu pertanyaan dari saudara-saudara yang sudah masuk di sini ya. Suryanto Enus, ya. Saya pernah pergi ke Samlaki, Pak Suryanto Enus. Saya pernah pergi ke Samlaki, saya khotbah di GBI. Di Samlaki itu saya teman baik dengan teman-teman di GBI di Samlaki. Ya. Oke. Saya akan jawab pertanyaan dari Gudang Garam Merah. Ini mungkin akun palsu atau nama channel saya tidak ngerti ya. Saya akan jawab. Apakah Alkitab semuanya murni firman Tuhan? Lalu bagaimana perkataan Paulus dimasukkan ke Alkitab? Apakah Paulus termasuk Tuhan juga? Oh berarti ini memang sifatnya. Ya Anda mau buat apa? Dan kami Kristen tuh aman-aman aja. Kristen tuh tidak suka yang namanya balas jahat dengan jahat. Tapi saya mau jawab Anda ya Gudang Garam Merah. Bahwa Alkitab itu semuanya firman Allah. Semuanya firman Allah. Ya. Apa pengertian Alkitab itu semuanya firman Allah? Pengertiannya begini. Bahwa semua tulisan mulai dari kitab Kejadian, kitab pertama sampai kitab terakhir, kitab Wahyu, semuanya diilhamkan Allah. Ya. Makanya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dalam terjemahan Inggris dia bilang segala all scripture ya, segala kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Nah, penulis Alkitab di dalam kitab suci Kristen
kurang lebih ada 40 penulis. Ya, penulis pertama namanya Musa, penulis kedua terakhir namanya Yohanes. Dan Paulus salah satu yang di dalamnya. Apakah tulisan Paulus itu juga firman Allah? Iya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mengilhamkan itu kepada Paulus. Ya, gudang garam ya. Begitu. Karena gudang garam bertanya dengan pakai maka saya sudah menjawab Itu pertanyaan terlalu gampang. Ada yang lebih sulit kah? Gudang garam merah? Oke. Saya lihat lagi beberapa Binsar Panjaitan, namanya keren ya, gudang garam merah ya. Saya lihat dulu pertanyaan dari teman-teman orang Islam yang masuk ya. Jadi orang-orang Islam, kalau Anda sudah tahu bahwa bahwa Kristen punya ajaran itu seperti itu, bukan berarti minum racun betulan, tidak ya. Betul, Nursida. Kalau dengan sengaja minum racun sama dengan mencobai Tuhan. Betul Nursida, itu betul ya. Franciscus Rumiris, begitu emosi umat Islam. Kenapa ya? Katanya cinta damai. Tapi kok tiap ada penelahan Alkitab, mereka menghina, menghujat. Tuhan ampuni mereka yang gak tahu apa-apa. Mantap, Francisca Rumiris, orang Kristen harus begitu. Memang saya juga lihat kok tidak semua orang Islam, saya lihat ya. Kalau saya lihat tidak semua orang Islam. Ada orang-orang Islam tertentu saja seperti yang kita lihat. Kalau kita ngomong Alkitab, dia mulai aneh-aneh ya. Jadi tidak semua orang Islam. Tapi saya lihat memang kecenderungannya begitu. Salim Hermawan. Buktinya Muhammad mati diracun. Oh, saya baru tahu. Itu memang ada cerita begitu. Saya ini jujur, saya pengetahuan tentang Al-Quran saya tidak tahu. Saya pernah nonton ini di apa ya, Christian Prince atau siapa kalau tidak salah. Tapi ya mungkin orang-orang Islam lebih tahu. Kalau saya tidak tahu. Karena jujur saja saya tidak tertarik belajar Al-Quran. Ya. Apalagi nih Fahri Zakaria, Pak Atok, coba review roti sisir Cap Paulus. Itu apaan? Saya tidak mengerti maksud Anda ya. Simpang Ulim juga kayaknya orang dari seberang ya. Coba minum racun kau, Atok. Kan lu udah beriman percaya Yesus. Simpang Ulim, Anda dengar penjelasan saya atau tidak? Ayat itu saya tidak punya karunia itu. Dan itu bukan untuk mencobai ya. Simpang Ulin ya. Jadi memang tema kita ini betul. Bahwa ada banyak orang Islam yang tantang kita untuk minum racun ya. Nah makanya kita mesti jelaskan kepada mereka baik-baik. Saya tahu bahwa kadang-kadang penjelasan kayak ini tidak masuk di otak mereka. Tapi ya bagaimanapun kami perlu beritahukan soal mereka terima atau tidak terima, itu bukan urusan kami. Urusan kami ya memberi pertanggungjawaban. Kepohuman. Ini juga kayaknya dari kelompok sebelah. Ayat palsu kok masih disimpan. Terjemahan LAI. Palsu dari mana? Kau tahu. Kalau kau tahu bahwa itu palsu, coba kepohuman. Tunjukkan yang asli di mana ya. Simpang Ulin. Kapan Yesus dilantik jadi Tuhan? Gua pengen tahu. Yesus itu Tuhan. Dia yang menentukan masuk surga atau tidak, Simpang Ulin. Lu nggak bakalan bisa masuk surga kalau tidak terima dia. Dia tuh Allah yang maha besar. Yang turun menjadi manusia. Jadi Simpang Ulin, Anda harus percaya dia, kalau tidak nanti kamu akan menyesal ya seumur hidup ya. Iya. Jadi mantap juga ya.
Fahri Zakaria. Ini saya mau tanya dulu Pak. Serius nih ya. Kata David Wood dan Pendeta Esra Soru, ayat minum racun itu palsu. Jadi ada pertanyaannya, ada berapa ayat palsu di Bible? Saya merasa ini ayat bukan palsu. Mungkin Anda salah dengar ya. Ayat ini bukan palsu. Penafsiran tentang ayat itu begini, bahwa dalam kodeks-kodeks yang tertua, naskah-naskah yang tertua, memang tidak ada. Dalam naskah modern dia ada, karena memang tidak bertentangan dengan keseluruhan Alkitab. Nah, cara tafsir Alkitab kita itu lain. Mungkin kalau kalian bilang Al-Quran misalnya ya. Al-Qurannya kalian katanya kalau tidak salah turun dari surga. Langsung begitu. Kalau kami punya tidak. Alkitab kami itu, kitab suci kami itu, Tuhan kasih ilham kepada para penulis. Para penulis itu Tuhan tidak buang latar belakang mereka. Yang petani tetap petani, nelayan tetap. Tapi latar belakang mereka dikuduskan. Ya. Dan perlu diketahui, dan ini orang Kristen juga harus memahami ini. Dan tidak usah terpengaruh dengan standar yang dipakai oleh orang Islam. Karena kita agama yang berbeda. Kitab suci kita berbeda. Cara menafsirkannya juga berbeda. Ya, maka yang benar adalah bahwa memang dari kitab kita yang asli itu namanya autograf. Autograf itu yang tulisan langsung dari para penulis. Dan itu ditulis di bahan-bahan yang mudah hancur ya. Salah satu namanya papirus. Ya, dari kata papirus ini menurunkan kata paper, kertas. Nah, saudara, bahwa kemudian dari yang asli ini ditemukan di Qumran. Saya waktu pergi ke Israel, saya ke Qumran di mana pernah ada sejarah seorang gembala kecil orang Arab, dia temukan di sana ada naskah-naskah dan dari situ disalin. Nah, karena di bahan mudah hancur, maka ada salinan-salinan yang mungkin tidak sama. Ini harus diakui. Tapi ingat saudara-saudara, Tuhan tetap membela firman-Nya sehingga kalaupun ada yang diperdebatkan, ya, karena di naskah yang tua ada, di naskah yang lebih muda, di naskah yang tua tidak ada, di naskah yang lebih muda ada, di naskah yang satu ada, yang satu tidak ada. Itu karena faktor salinan. Tetapi sekali lagi, itu tidak mengurangi keutuhan kebenaran firman, karena Allah pasti bela. Makanya yang tidak mungkin salah sudah pasti autografnya. Tapi salinan, kalaupun ada kurang, itu tidak berarti bahwa Alkitab menjadi salah dan tidak bisa dipercaya. Itu cara tafsir Alkitab. Ya. Soal Al-Quran asli atau tidak, wah saya tidak ada waktu. Tapi saya tidak ada waktu belajar Al-Quran. Tetapi kalau memang orang Islam mau tahu Al-Quran asli atau palsu, ya saya sarankan Anda nonton Christian Prince. Atau di Indonesia Anda nonton channelnya Pak Gracia Pelo. Di situ saya nonton, beliau berani membuktikan tafsiran-tafsiran yang berlain-lainan juga. Maka saya pikir daripada Anda sibuk membahas Alkitab kami, silakan urus Al-Quran Anda. Kan begitu. Tapi Alkitab kami tidak bisa dibantah. Bahwa kebenarannya luar biasa dan hal-hal mendasar seputaran doktrin-doktrin, inti-inti, hal-hal dasaria itu tidak bisa diganggu gugat. Ya, maka kalau Anda bilang dua hamba Tuhan pada David Wood dan Pak Estra bilang ayat ini palsu, saya yakin Anda salah dengar. Bukan begitu penjelasan mereka. Saya yakin Anda salah dengar. Ya, jadi di dalam Alkitab tidak ada satupun ayat palsu. Tidak ada. Tidak ada yang palsu. Ya, mengerti ya? Saudara siapa namanya tuh? Siapa si Fahri ya? Oke, matematika jalan pintas. Kata Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, Tuhan penyelamat, Tuhan Yesus tidak dapat menciptakan manusia. Dan buat apa menyembah Yesus, Bung?
Dihapus isi Alkitab yang kontradiksi. Loh, kontradiksi di mana? Matematika jalan pintas. Tuhan Yesus itu layak disembah. Dan matematika, sebaiknya engkau juga sembah Yesus. Ya, sebab kalau kau tidak sembah nanti, aduh, kasihan. Hanya dia yang layak disembah. Saya baca buat kamu ya, satu ayat. Dia akan kembali dan Anda pasti akan berlutut di hadapannya. Anda sudah mati akan dibangkitkan dan menghadap dia. Itu pasti. Dan kalau tidak bertobat, masuk neraka. Saya tunjukkan ayat dalam Matius pasal 25. Ayatnya yang ke-31. Ini kalau Yesus kembali, dengar baik-baik, matematika jalan pintas, dia harus disembah. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa, bukan semua gereja, semua bangsa, mau Arab, mau apa, semua harus menghadap. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi yang kepala-kepala batu melawan, itu diibaratkan kayak kambing. Kalau domba-domba itu yang taat-taat ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut dari pertanyaan. Amayonas, halo Pak Mel, mau konfirmasi saja bahwa Alkitab mengalami beberapa kali revisi. Saya baca bukunya Jacob van Bruggen dan saya sangat yakin Alkitab sangat murni. Amin. Terima kasih Amayonas karena berbagai revisi itu sama seperti publikasi ilmiah. Terima kasih Amayonas. Saya secara jujur belum baca, tapi dengan hasil baca dari Amayonas ini dan memberikan informasi ini kepada saya tambah ilmu nih. Terima kasih Amayonas. Betul, Alkitab kita itu murni ya. Walaupun mungkin ada beda terjemahan dan lain sebagainya, tapi saya percaya Amayonas, kenapa Alkitab kita murni dan tidak ada kepalsuan di dalamnya, sekalipun mungkin ada kurang dalam penyalinan Pak ya. Tetapi tetap kemurniannya dijaga oleh Tuhan. Dan firman Tuhan tidak mungkin salah. Terima kasih Amayonas. Oke. Maria Izak. Apapun yang terjadi tetap Alkitablah buku pintar. Dan penuntun hidup kita ke jalan yang benar. Dialah Tuhan yang kita sembah setiap saat. Amin. Amin. Dan memang itu saya bisa buktikan dengan data kitab suci juga ya. Apa yang saudara katakan itu ya. Di dalam 2 Timotius 3 ya. Ayat 15. Alkitab itu buku yang luar biasa. Dikatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi itu fungsi Alkitab. Jadi orang-orang yang hina Alkitab, dia tidak akan berjumpa dengan keselamatan. Kira-kira begitu. Tapi kalau dia percaya Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Maka dia akan berjumpa dengan Yesus sang penebus. Keren. Saya bersyukur ya. Om Yapi Solsepa. Saya berdoa buat Fahri Sakaria, saya melihat dia nanti pasti percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Iya, Om Yapi. Jadi ya kita berharap kalau dia bisa percaya syukur, tapi kalau dia tidak percaya ya memang dia rugi. Nursida, saya senang nih komentar Nursida. Orang-orang Islam tolong dengar dulu ini. Nursida ada komentar dan saya bantu baca ya. Ibu Nursida atau saudari Nursida.
aku nonton channel luar, Al-Quran itu udah diubah 26 kali. Atau direvisi mengikuti zaman. Dan seterusnya. Jadi orang-orang Islam, Anda coba nonton channel luar dulu. Anda nonton channel Indonesia melulu. Itu ada informasi itu di channel luar. Saya juga pernah lihat channel itu. Tapi saya kurang hafal nama channelnya ya. Katanya Al-Quran sudah. Tapi di YouTube gampang kok. Tinggal klik aja. Apakah Al-Quran pernah diubah? Langsung muncul itu. Pasti channelnya ya. Daripada kalian ganggu gugat Alkitab, tidak akan bisa. Alkitab tidak bisa diganggu gugat. Mau pakai cara apapun tidak bisa. Ya. Oke. Haris Ndraha. Apakah Alkitab ada kontradiksi dalam setiap terjemahan Pak Pendeta? Tidak, saudara. Ya, tidak ada. Ya, kalaupun ada mungkin angka-angka, tapi itu bisa dijelaskan juga. Ya, dan yang kelihatan kontradiksi semua itu pasti bisa dijelaskan. Ya, dan memang secara jujur, saudara yang bertanya, ini kan juga tugas pendeta-pendeta ya, bahwa pendeta-pendeta harus ekstra belajar. Pendeta-pendeta tidak boleh hanya khotbah seputaran moral saja, tapi juga harus ya belajar tentang doktrin-doktrin sehingga umat itu kuat. Ya begitu saudara ya. Ya saya yakin dalam terjemahan tidak ada yang kontradiksi ya. Kepohuman ayat palsu di Matius. Yesus ngomong baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi di Kisah para rasul hanya membaptis dalam nama Yesus Kristus. Oh tidak dong. Tidak ada yang palsu di sana. Itu bagian dua saling melengkapi. Dan dari akumulasi data-data itu, maka ingat, selain data kitab suci, Tuhan juga pakai yang namanya sidang-sidang istimewa, ya, atau konsili-konsili, sehingga dapat rumusan yang pasti. Maka Alkitab memakai rumus yang ada di dalam Matius 28 ayat 19-20. Kalau membaptis harus dengan nama Allah Tritunggal. Tapi di bagian yang lain tentu tidak perlu dihapus atau dipersoalkan. Dan tidak ada kontradiksi di sana. Tapi justru saling melengkapi. Ya, karena kalau bicara nama Yesus sudah pasti terkandung nama Bapa dan Anak. Nama Bapa dan Roh Kudus. Tapi praktek gereja hari ini orang harusnya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada kepalsuan di sana ya. Oke. Simpang Ulin. Sebelum Yesus dilahirkan, Maria udah menyembah dan berdoa pada Allahnya. Setelah Yesus dilahirkan, Bunda Maria menuhankan Yesus dan menyembah Yesus. Atau coba dijawab. Oke, simpel. Keren juga ya. Tapi saya ngerti kok. Kalian namanya tidak mengerti tentang Kristen toh. Jadi saya harus jawab baik-baik ya. Sebelum Yesus dilahirkan, Maria udah menyembah Allah. Betul. Lalu Maria mentuhankan Yesus. Di mana kau dapat ayat Maria mentuhankan Yesus? Tidak ada. Ketuhanan Yesus itu ya tidak perlu dibantu oleh siapapun termasuk Ibu Maria. Dan tidak ada ayat Ibu Maria mentuhankan Yesus. Yesus itu sudah Tuhan dari kekal sampai kekal. Tapi memang ada waktu di mana dia menjelma menjadi manusia. Dan ketuhanannya tidak berubah. Itu memang ada satu perkara istimewa dan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Yaitu Allah menjadi manusia untuk keselamatan orang yang percaya kepadanya. Apakah Simpang Ulim mau percaya kepadanya? Kalau mau percaya, selamatlah Anda. Tapi tidak percaya, nasib Anda pasti tidak selamat. Ya, oke. Binsar Panjaitan mengatakan,
Al-Quran tidak ada yang sama di seluruh dunia. Saya pernah nonton itu juga Pak Binsar. Itu di channelnya Pak Gracia Pelo. Seperti yang saya bilang, saya memang suka belajar dari orang-orang yang menurut saya lebih pintar. Menurut saya mereka lebih mampu. Ya, saya kan pendeta masih muda toh. Jadi saya belajar dari mereka. Ya, dan di live ini saya jujur. Dan kita harus berdoa buat hamba-hamba Tuhan itu. Ya, Pak Gracia Pelo, Pak Bambang Nursena, ya, Christian Prince. Kita harus berdoa buat mereka. Biar mereka panjang umur, mereka diberkati. Dan mereka terus menyebarkan Injil yang sejati, ya. Stormy Sine, Shalom Pak Pendeta. Saya mau tanya, kalau orang tua telah berbuat kesalahan besar terhadap anak, lalu anak memilih untuk menjauh dari orang tua itu, apakah anak itu bisa dikatakan durhaka? Mohon dijawab. Stormy Sine, orang tua buat jahat apa ya? Ya saya tidak, Anda tidak usah perlu jelaskan juga, tapi saya di hati saya bisa memprediksi beberapa hal ya. Tapi saya tidak akan ngomong di sini apa yang saya prediksi juga. Tapi menyangkut orang tua ya. Saya harus kasih tahu bahwa mentaati orang tua itu ada limitnya. Tapi hormat kepada orang tua tidak ada batas. Alkitab bilang kita hormat orang tua supaya panjang umur. Tapi taat kepada orang tua tidak selalu kita harus taat. Contoh, kalau orang tua suruh kita bunuh orang, ya tidak boleh taat. Orang tua suruh kita merampok, tidak boleh taat. Ketaatan kita kepada orang tua hanya sepanjang orang tua memberikan perintah sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada orang tua tersebut. Di luar otoritas itu tidak boleh kita ikut. Apa yang dimaksud dengan di luar otoritas? Di luar ajaran kitab suci. Nah, kejahatan apapun yang orang tua kita bikin, tentu itu tetap dosa. Dosa tetap dosa. Tapi soal sikap kita kepada orang tua, saya pikir itu kita harus kembali kepada firman Allah. Kalau Anda bilang menjauh, dalam artian, ya memang orang sudah menikah harus tidak boleh sama-sama dengan orang tua. Tapi kalau sudah tidak peduli dia sama sekali, sampai benci, kepahitan kepada dia, saya sarankan jangan. Minimal doa. Ya, sudahlah kalau Anda tidak mau dekat karena mungkin ada trauma tertentu, tapi jangan sampai ada kepahitan, jangan sampai ada celah bagi iblis. Ya saudara Stormy Sine ya. Saya tidak tahu masalah apa yang terjadi dari pertanyaan yang Anda beri ini. Sesakit apa anak ini merasakan perbuatan orang tuanya, tapi tetap mengampuni adalah harga mati. Ya, saya harap Anda bisa mengerti ini ya. Dan Roh Kudus pasti bisa bantu Anda. Kalau menjauh tidak apa-apa, tapi menjauh disertai kepahitan, kebencian, kutuk, sumpah, berharap orang tua celaka, saya pikir itu dosa dan durhaka. Jadi menjauh saja tidak apa-apa, tapi jangan disertai dengan hal-hal tersebut. Bernard Kawulur, pusing amat. Biar kalian orang Islam mau bilang palsu, kami orang Kristen, Alkitab pedoman hidup dan kebenaran dan keselamatan. Alkitab itu murni. Amin, saudara Bernard Kawulur. Amin. Benar itu. Ya. Jadi kita tidak usah pusing dengan orang Islam kayak mau sapa kayak setan kayak tidak peduli. Kita tidak peduli dengan orang-orang yang menuduh kita yang aneh-aneh. Betul Pak. Ya Alkitab kita ini murni firman Allah. Dan ingat. Ya. Alkitab ditulis. Alkitab itu ada lebih dahulu dari Al-Quran. Ya. Ingat. Belajar sejarah waktu. Alkitab itu ditulis antara ya berapa tahun ya? 30 atau 40 tahun setelah Yesus naik ke surga. Jadi
Kenapa waktunya begitu dekat dengan peristiwa itu? Untuk menjaga keasliannya. Maka Alkitab sangat asli. Ya, luar biasa. Saya senang dengan orang-orang Kristen yang kuat. Dan memang kita bikin acara-acara seperti ini. Supaya orang Kristen punya prinsip kayak saudara Bernard Kawulur ini. Lu mau ngomong apa kek? Emangnya gue pikirin. Karena begini saudara-saudara. Ada Kristen-Kristen yang tidak belajar. Kok bisa gitu loh. Percaya dengan setan-setan, pembohong-pembohong, penyesat-penyesat, ya, kayak Zakir Naik yang datang ngomong Alkitab bolak-balik. Zakir Naik itu siapa? Itu pembohong besar. Dia tidak ngerti Alkitab. Ya, kalau Zakir Naik aja kita tidak hitung, apalagi yang lain-lain kita lebih tidak hitung lagi. Yahya Waloni, nggak usah percaya orang-orang kayak begitu. Matematika jalan pintas. Yesus adalah Tuhan. Mengapa Bunda Yesus tidak menyembah Yesus? Oh, dia pasti sembah Yesus. Karena Bunda Yesus itu manusia biasa. Sedangkan Yesus itu Allah. Jadi dia pasti sembah Yesus. Ada di mana ayat bilang Bunda tidak menyembah Yesus? Tidak ada. Semua lutut akan bertelut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu ada di Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Kata semua lidah, semua lutut. Berarti Bunda juga di dalam. Anda juga di dalam. Ya, Yesus itu Tuhan. Itu mutlak disembah itu. Ya. Iya. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi? Ferdinand Seligani, ya, 2 Timotius 3 ayat 16, salah satu dasar yang membuktikan Alkitab kita adalah benar-benar asli, ya, diilhamkan Allah. Fahri Zakaria, sejak kapan Roh Kudus jadi Tuhan? Roh Kudus, Bapa dan Yesus itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi tidak ada titik start. Itu namanya kekal. Istilah kitab suci kami bilang, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tak berawal dan tak berakhir. Ya, itu Roh Kudus. Ya, Yesus juga begitu. Pokoknya kalian mau ngomong apapun, Yesus Allah. Kalian mau ngomong apapun, Roh Kudus Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Esa tapi jamak. Itulah Allah kami. Esa tapi jamak. Jamak tapi Esa. Pusing urusan amat. Tapi orang yang percaya Yesus tidak akan pusing. Dia pasti mengerti, ya. Haleluya. Mantap. Angela Fang, semangat. Begitu kita orang Kristen harus bersatu dengan kasih, ya, dan melakukan apa ya namanya, kalau sudah kesesatan, penyimpangan, kita harus tabrak, harus lawan dan harus bersuara. Betul, ya. Oke. Simpang ulin. Oh, saya jawabannya ngaur, ya. Ngaur yang mana, kawan? Loh, kamu tanya saya jawab kok kamu ngaur. Emangnya yang benar yang bagaimana? Coba kamu kasih keterangan. Dari yang saya jawab itu, kalau itu ngaur, yang benar yang bagaimana? Kamu ini ada-ada saja. Masa ngaur? Fanto Manafe, bagi saya tidak ada buku di dunia yang selengkap Alkitab. Haleluya. Alkitab adalah cermin buat kita. Benar Pak Fanto. Mutlak benar. Haleluya. Viseta P, selamat malam saudara Viseta. Ini lebih kacau. Fahri Zakaria. Bilangan 19 ayat 23. Allah tidak pernah jadi manusia. Dan pastinya Allah tidak akan berdusta. Ayat itu, Fahri, itu bukan berarti bahwa
Allah tidak bisa menjelma jadi manusia, bukan itu. Maksudnya Allah tidak sama seperti manusia dalam hal karakter. Nah, supaya mantap hari saya tunjukkan ayat buat Anda ya. Ada ayat yang Anda maksud tadi itu ya. Bilangan 19 ayat 23. Mungkin ada yang Anda salah di situ ya. Aduh, mantap juga. Ternyata ini saudara-saudara Kristen, lihat ya. Tanpa sepengetahuan kita atau kita juga sudah tahu. Orang-orang Islam itu banyak bahas Alkitab loh. Kadang-kadang di masjid-masjid aja. Mereka ceramah tuh omong Alkitab. Tapi ya suka tuduh-tuduh begitu. Cari-cari kesalahan. Aduh, kasihan juga ya saya lihat orang-orang Islam jenis ini. Yang bukannya belajar Alkitab, Al-Quran. Mereka ngotot bahas Alkitab. Sudah begitu bahasnya salah-salah lagi. Ngawur semua. Ya. Fali Zakaria mungkin yang kau maksud bukan bilangan 19 ayat 23. Tapi bilangan 23 ayat 19. Yang berbunyi Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, di situ sedang berbicara tentang kealahan Allah itu tidak kayak manusia. Manusia kan ngomong bisa bohong, tipu toh, tapi Allah tidak bisa. Allah kudus, mulia. Sedangkan Allah menjelma jadi manusia itu ada dalam Filipi 2 ayat 6. Jadi saya harap orang-orang Islam yang bertanya, apapun kami sudah jawab. Kalau Anda tidak bisa terima, kami mengerti karena memang tidak ada Yesus di hidup Anda. Tidak ada Roh Kudus, jadi Anda memang tidak akan nyambung dengan kebenaran. Karena gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Sedangkan orang-orang Kristen, Anda yang diberkati, karena memang Anda punya Yesus, Anda punya Roh Kudus, Anda pasti meninggal masuk surga. Oleh karena itu kita berdoa supaya kita tetap kuat. Dan kita berdoa buat orang-orang Islam yang masuk malam ini dan ejek olok kita. Kiranya Tuhan mengampuni mereka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba sudah selesai melakukan tugas hamba dengan tidak sempurna. Tapi Allah yang sempurna, tolong sempurnakan acara ini biar berkenan kepada Allah. Hamba berdoa khusus yang paling penting buat orang-orang Kristen yang masuk di sini, yang sudah merasakan jamahan Tuhan, yang mereka sangat percaya Alkitab adalah buku yang murni. Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, terutama iman kami semua, supaya kami setia sampai mati. Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Tritunggal harga mati. Alkitab adalah buku yang sempurna. Hamba berdoa Tuhan menguatkan kami semua dengan ini, dan kemudian apa yang hamba jelaskan seputaran minum racun, pegang ular dan lain sebagainya, kiranya bermanfaat bagi saudara-saudara hamba. Sedangkan orang-orang Islam atau mungkin ada alat-alat setan yang masuk di sini yang bikin kacau, kami mohon keselamatan di atas mereka. Tapi andai kata mereka tidak mau bertobat, mungkin mereka orang yang ditentukan untuk masuk neraka. Oleh karena itu hamba berdoa, selamatkanlah orang-orang pilihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita sampai 1 jam saja ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dukung saya supaya ada topik-topik menarik lagi, di mana kita saling menguatkan, saling menjadi berkat. Nanti masih ada lagi murtadin-murtadin yang akan saya undang, atau mu'alaf yang sudah masuk Islam tapi ingat Yesus, dijamah dan kembali pulang lagi. Kami akan undang. Dan juga ada banyak kesaksian orang-orang yang latar belakang gelap, jahat, kotor. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus Kristus, mereka diselamatkan. Terima kasih buat dukungan saudara-saudara semua. Ya, silakan sebarkan video ini menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang-orang sekeliling kita. Informasi bahwa besok itu saya akan live. Itu mungkin agak lama, bisa 1 sampai 2 jam karena ada tanya jawab, di mana saya akan ada live itu sekitar jam 5:30 sore waktu Indonesia Tengah, berarti 4:30 waktu Indonesia Barat. Itu temanya ialah keselamatan itu bukan mudah-mudahan, keselamatan pasti, Kristen pasti. Sampai jumpa, shalom.